Perjalanan Assessment Center di Indonesia. Berawal dari ketidakjelasan aturan atau sistem kaderisasi yang ada di lingkungan kerja Perumtel, serta didorong oleh perkembangan zaman yang menuntut kualitas sumber daya manusia yang lebih baik lagi, maka pada tahun 1983, Fajar Bastaman yang saat itu menjadi Kepala Bagian Psikologi Telekomunikasi dipanggil oleh Dirut Telkom Bapak Willy Munandir. Sebagai pimpinan tertinggi di Telkom, Bapak Willy Munandir meminta Fajar Bastaman untuk merekomendasikan kandidat untuk Kawitel di lingkungan Telkom. Pada saat itu, tools yang digunakan secara seleksi masih terbatas pada tools psikometri yang laporannya menceritakan tentang aspek intelijensi, emosionalitas, dan sosiabilitas. Dirut meminta Fajar Bastaman untuk menjelaskan perbedaan yang spesifik antara satu kandidat dengan kandidat yang lain. Tentu saja karena tools yang digunakan adalah tools geometri, maka yang diceritakan pun lebih banyak hal-hal yang menggambarkan tentang personal karakter. Fajar Bastaman pun bertekad mencari cara agar dapat menjelaskan kandidat secara objektif dan akurat. Dengan segala sumber dayanya, Fajar Bastaman tergerak untuk mencari dan memberikan alternatif jalan keluar yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Berpuluh literatur telah dibaca dan dipelajari oleh Fajar Bastaman, sampai akhirnya Fajar Bastaman meminta dibelikan buku Encyclopedia of Psychiatry, Neurology, dan Psikologi. Menanggapi permintaan Fajar Bastaman tanpa banyak pertimbangan, Dirut langsung setuju untuk membelikan buku tersebut. Eureka. Lembar demi lembar dipelajari oleh Fajar Bastaman, terutama pada bab psikologi. Fajar Bastaman tertarik pada kata Assessment Center, karena di halaman ini tertulis job related. Dalam hati terbesit, mungkin ini yang saya cari. Dalam bab lain pun disebutkan mengenai 9 tokoh psikolog yang mempelajari tentang Assessment Center. Fajar Bastaman pun semakin tertarik untuk mempelajari lebih jauh sampai akhirnya membulatkan tekad untuk menyampaikan gagasan ini kepada Dirut, yaitu Bapak Willy Munandir. Kan bahwa ada metode yang tepat bagi manajemen Telkom untuk memilih dan menetapkan kandidat yang tepat untuk menduduki suatu posisi. Gagasan ini tentu saja tidak begitu saja diterima. Fajar Bastaman pun diminta untuk menuangkannya dalam suatu proposal. Maka dibuatlah proposal pada tahun 1986. Namun, proposal tersebut tak kunjung mendapat tanggapan. Sampai akhirnya setelah tersimpan hampir 2 tahun, maka tahun 1987, barulah proposal tersebut disetujui oleh direksi dan program masuk dalam RAAP pada tahun 1988. Tantangan masih harus dihadapi. Perjuangan belum berakhir. Setelah diprogramkan dalam RKAP tahun 1988, tidak berarti realisasi proposal tersebut berjalan mulus. Tahun 1988, masuk direksi baru dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu Bapak Cacuk Sudaryanto. Gerakan pertama yang dilakukan Cacuk Sudaryanto sebagai direktur utama pada saat itu adalah mengumpulkan seluruh manajer, Kawitel, dan juga pejabat struktural yang ada di PT Telkom dan diminta untuk membuat paper program masing-masing. Semangat dan harapan bangkit kembali. Fajar Bastaman pun mencoba untuk mengajukan kembali proposal tentang Assessment Center yang pernah tertunda. Dalam konsinyering yang diadakan di Diflat Telkom, Dirut meminta semua paper yang telah dibuat sebagai program unit dipresentasikan di hadapan direksi, Irjen, dan Sekjen di lingkungan Departemen Parpostel. Bapak Cacuk Sudaryanto pun antusias mendengarkan paparan Fajar Bastaman. Pada waktu penutupan, semua peserta konsinyering berkumpul. Kemudian, Dirut Bapak Cacuk Sudaryanto menyebut nama Fajar Bastaman. Pada saat itu juga, Dirut langsung menginstruksikan untuk melaksanakan gagasan tentang Assessment Center yang diajukan oleh Fajar Bastaman. Dukungan penuh dari top manajemen Telkom waktu itu memudahkan proses belajar dan pendalaman tentang Assessment Center. Kurangnya informasi dan pengetahuan tidaklah menghambat gerak mereka. Negara-negara maju yang sudah lebih dahulu menggunakan teknik dan cara-cara yang metodis dalam sistem pengkaderan akhirnya menjadi acuan. Studi literatur, benchmark, dan forum diskusi selalu rutin dilakukan guna mencari dan meramu semua informasi sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep Assessment Center. Fajar Bastaman dan tim pun melakukan studi banding di Jerman, Belanda, Amerika, dan Singapura.
Di Jerman, tim belajar di Siemens. Di Belanda, tim belajar di DBP atau Dutch Baden-Post, semacam Learning Center. Sedangkan di Amerika, tim belajar di DDI Pittsburgh dan AT&T. Roger Yale, PhD dari Glasgow, yang disertasinya banyak mengupas tentang assessment centers yang secara khusus meneliti tentang in-tray simulation, banyak berjasa membantu memperkenalkan assessment center di Indonesia, khususnya di Telkom. Pada saat itu, tim Telkom yang hanya memiliki beberapa psikolog akhirnya menggandeng tim psikologi Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Brigjen Sumarto. Menjelang akhir tahun 1990-an, perjuangan tersebut mulai tertata dan terwujud tahap demi tahap. Persiapan pun dirancang sematang mungkin. Pola hubungan dan kerjasama yang erat antara Telkom dan PSIAD kian terasa ketika tim terlibat secara penuh dalam persiapan implementasi metode tersebut. Mulai dari assessor training, TOT assessor training, sampai dengan uji coba dan uji kaji materi selalu dilakukan secara bersama-sama. Hubungan kerja yang sifatnya informal dengan tetap menjaga sikap profesional membuat suasana menjadi semakin kondusif dan dinamis. Kolaborasi ini juga sekaligus menjadi ajang bersama antara Telkom, Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan Sesko TNI Angkatan Darat dalam menajamkan pemahaman dan keahlian di bidang assessment center. Tanggal 10 November 1990, Dirut Telkom yaitu Bapak Cacuk Sudaryanto meresmikan Gedung Assessment Center. Telkom merupakan instansi pertama yang mencetuskan dan menerapkan metode Assessment Center di Indonesia. Telkom juga memperakasai untuk melaksanakan Seminar Nasional Assessment Center yang pertama dengan mengundang Douglas Bay di tahun 1995 dan juga Bill Beham di tahun 1997. Fajar Bastaman pun tampil di beberapa seminar, antara lain sebagai pembicara dalam Seminar Assessment Center di Singapura, sebagai pembicara di Kongres Internasional serta lainnya, juga di banyak seminar Human Resources di dalam negeri. Fajar Bastaman terus berkiprah dan mengerahkan timnya di Telkom untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dan keahlian di bidang Assessment Center. Kegigihan dan konsistensinya dalam menggagas suatu pemikiran yang sangat bermanfaat dan bernilai bagi perkembangan ilmu di bidang pengelolaan SDM di tahun 1997 menghantarkan Fajar Bastaman mendapatkan penghargaan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia sebagai perintis metode Assessment Center di Indonesia, dan penghargaan prestasi di bidang Assessment Center juga diberikan oleh Menteri Parpostel. Mulai tahun 1997 sampai 1998, mulai tumbuh dan bermunculan lembaga yang bergerak untuk menggunakan metode Assessment Center sebagai alat ukurnya. Di era ini, pemanfaatan metode Assessment Center semakin terasa. Lembaga-lembaga yang menawarkan Assessment Center sebagai alat ukurnya mulai menjamur. Untuk mengurangi kemungkinan adanya penyelewengan dalam penggunaan metode Assessment Center ini, sekitar tahun 2001 sampai 2002, sekelompok orang dari praktisi Assessment Center, akademisi, pengguna, dan juga pihak media massa sebagai pengamat secara bersama-sama merumuskan etika layanan Assessment Center yang berlaku di Indonesia dengan tetap mengacu pada Code of Conduct atau etika dalam menjalankan Assessment Center yang berlaku internasional. Fajar Bastaman tergerak untuk mendirikan suatu wadah tempat berkumpulnya individu dari berbagai profesi dan latar belakang yang memiliki kepedulian untuk memelihara dan mengembangkan berbagai inovasi di bidang Assessment Center. Tanggal 10 Februari 2006 dibentuk Perkumpulan Assessment Center Indonesia atau PASSTI yang diharapkan dapat mengedukasi para praktisi, user, dan juga masyarakat luas tentang Assessment Center yang bermartabat. Sebagai insan yang merintis metode Assessment Center di Indonesia, Fajar Bastaman selalu mengingatkan untuk berhati-hati dalam mengimplementasikan metode ini, karena rekomendasi yang dihasilkan bisa jadi mempengaruhi perjalanan karir atau menentukan nasib seorang karyawan dalam perusahaannya. Untuk itu, semua praktisi hendaknya terus mengacu pada etika layanan dan terus-menerus mengikuti perkembangan ilmu dan isu-isu sumber daya manusia secara internasional. Sejak resmi menggunakan metode Assessment Center terhitung pada tanggal 10 November 1990, hampir dalam setiap tahapan proses pengelolaan Human Resources PT Telkom memanfaatkan hasilnya. Banyak pihak yang bertanya, mengapa Assessment Center di PT Telkom bisa bertahan hingga 23 tahun? Hal ini karena, pertama, komitmen top management yaitu berupa dukungan yang konsisten dalam memanfaatkan hasil Assessment Center dalam setiap keputusannya merupakan faktor yang dominan yang harus dimiliki.
Kedua, manajemen merupakan kesempatan bagi karyawan pengelola assessment center untuk mengikuti program-program pelatihan, seminar-seminar, dan juga ikut serta dalam kongres internasional. Ketiga, hasil assessment center yang akurat menambah keyakinan manajemen untuk memanfaatkan dalam berbagai proses pengelolaan SDM. Keempat, sikap transparan diterapkan dalam pengelolaan assessment center. Melalui sosialisasi dijelaskan apa yang dimaksud dengan metode ini, apa manfaatnya bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Kelima, Assessment Center PT Telkom secara konsisten mengacu pada Guidelines and Ethical Consideration for Assessment Center Operations. Hal yang terindah bagi kami sebagai pengelola Assessment Center PT Telkom adalah memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas kerja serta berbagi dengan semua pengelola SDM di Indonesia. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi orang lain.